Atau Markus 16 ya, ayat 9 dan seterusnya ya. Gak apa Makanya aku bilang, Anda itu cocoknya jadi murid saya. Gratis tuh, nggak bayar. Ngapain muridmu? Mungkin Untuk apa? mungkin ayatnya di situ, mungkin suratnya dan ajaranmu itu ajaran sesat. Kamu jadi murid saya ngajarin gospel, bukan ngajarin Al-Quran. Enggak, Alkitab juga sesat. Oh? Iya bener, kita sesat bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya Iman Islam. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wal islam. As'aluka najatan minan nar wa lafa'indal hisab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman Islam yang tak bisa digantikan oleh kenikmatan apapun di dunia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya hingga ila yaumil qiyamah yang senantiasa menjunjung sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kembali lagi di part ketiga nih untuk menonton perdebatan antara Ustadz Zuma dengan Abang Antoni. Tidak usah lama-lama lagi, tidak usah banyak bicara, kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, kita akan memberitahukan kepada teman-teman semua, ikhwan fillah semua, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya juga. Dan jangan lupa di-share ke media sosial teman-teman semuanya. Untuk apa? Untuk mendakwahkan, untuk mensupport channel-channel dakwah Islam dalam bentuk kebersamaan kita. Oke? Dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Abang Zuma. Nanti ada di linknya, ada di deskripsi. Dan buat teman-teman yang belum menonton part 1 dan part 2-nya, teman-teman bisa klik aja di sini ya. Di sini seru-seru kok. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita lanjutkan ke part ketiganya. Siap. Let's go. Dia bangkit kembali dan dia bukan hantu. Mana ayatnya? Sementara di sini murid-muridnya takut, menyangka melihat Yesus itu melihat hantu. Iya, tanggapan murid-muridnya. Supaya muridnya tidak menganggap dia hantu, maka dia makan ikan. Bukan hanya makan ikan saja. Kepada si Thomas, minum madu juga. Tunjukkan telunjukmu ke lambung saya ini bahwa saya adalah. Ya. Nah, itu dia mau menunjukkan dirinya Tuhan atau dirinya bukan hantu? Menunjukkan dia bangkit kembali. Di mana dalilnya dia bangkit kembali? Ada-ada aja lah. Yesus itu bangkit kan? Ya ada diceritakan bahwa aku bangkit kembali, nggak ada. Yang dia buktikan semua itu karena ingin meyakinkan murid-muridnya bahwa dia bukan hantu. Iya, bahwa dia bukan hantu dan dia menunjukkan bahwa dia akan bangkit kembali supaya jangan ngambang iman-iman mereka. Jadi sesuai dengan apa yang dinubuatkan dia atau diceritakan sebelum dia mati dan terbukti bahwa dia akan bangkit di hari ketiga dari kematiannya. Di mana tertulis itu bahwa aku akan bangkit di hari ketiga? Saya nggak paham sih ayat-ayatnya. Cuman itu yang saya tahu itu. Tapi oke, komentar sedikit aja.
Saya salut sama Bang Antoni, pemberani lah. Di sini tahu teman-teman di sini itu tempatnya para guru-guru, para moreh ya di Zoom JCC ini. Tapi Abang Antoni mantap. Tapi saran saya Bang, kalau mau masuk ke JCC harap bawa dalil ya, biar perdebatannya makin seru gitu loh Bang. Ya lanjut Bang. Perlu kita acungi jempol, Tapi, jujur. tapi nantang Zuma baru Anda paham Iya. ayat-ayat. Saya tantang. Tapi kenapa Anda nantang Anda tidak paham kitab? Kenapa nggak paham? Justru Ya, tadi paham barusan Anda ceritakan. Dari Tadi Anda barusan mengatakan, Anda ngaku barusan, saya nggak paham kitabnya. Saya kata tidak Anda. hafal ayat-ayatnya. Tapi saya yang hafal, Anda tidak, berarti salah nantang orang dong. Baguslah kalau itu tahu kan, tapi tidak dimanfaatkan. Iya. cuma paham. Hanya memanfaatkan untuk memprotes. Ya, itu salah. Loh, bukan memprotes, saya meluruskan kitab Anda yang Anda Kamu salah luruskan pahami. itu. Kalau kamu luruskan firman Allah berarti kamu lebih paham daripada Tuhan. Loh, masa kau gimana luruskan? ceritanya? Saya lebih Mana paham kau dari luruskan? Kristen sedunia Mana kau- tentang mana bisa kau kitabnya. luruskan firman Allah? Berarti lebih hebat kau dari Tuhan. Bukan firman Allah yang saya luruskan. Yang saya luruskan adalah kitab Anda. Kitab saya itu firman Allah kan? Bukan, kitab Anda Bukan. terjemahan buatan LAI, bukan? Lembaga Alkitab Indonesia. Jangan kamu bahas lagi kalau memang bukan firman Allah ini. Percuma. Ya memang bukan lah, itu cuma terjemahan Kata siapa? gimana? Kata siapa percuma? Lah Anda yang mengatakan tadi percuma Ya, gimana sih? percuma kita bahas ini kalau Anda tidak percaya ini bahwa firman Allah. Loh, gimana ceritanya saya mau percaya lawang itu karya Lukas, karya Matius, karya Paulus? Gimana sih? Saya percaya kalau itu adalah karya Yesus. Ada nggak Injilnya Yesus di situ? Ada nggak? Dialah Injil itu. Maksudnya Yesuslah Injil itu. di mana dikatakan itu Yesus? Bahwa aku adalah Injil. Yang diceritakan di dalam Injil siapa? Oh, jadi menurut Abang Antoni itu Injil itu adalah diri Yesus gitu ya? Oh, sedangkan di umat Islam itu Injil itu berupa wahyu gitu loh, atau perkataan. Jadi Allah berfirman melalui Yesus gitu loh. Itu namanya Injil. Nah kalau kata Abang Tony, Injil itu adalah Yesus sendiri gitu loh. Oh, pantesan gak sinkron-sinkron. Ya lanjut ya guys ya. Banyak yang diceritakan. Seperti misalnya Depolius lebih duluan mulia daripada Yesus. Yang pokok utamanya. Yang pokok utamanya Paulus. Matius, Markus, Lukas. Yang diceritakan di situ siapa? Ya termasuk Paulus. Matius di dalam Matius 1 berapa? Coba dibaca. Matius 1 apanya berbicara mengenai silsilahnya Yesus. Ah. Dia anak Adam, dia anak Daud, dia anak Yesus kan? manusia. Berarti Yesus adalah Injil itu. Iya, dan nabi palsu itu dinubuatkan membawa-bawa nama Yesus. Palsu siapa? Nabi palsu. Ya, yang membawa-bawa nama Yesus, kata Yesus. Nabi palsu itu siapa? Nabi palsu itu ya mungkin pengarang-pengarang kitab ini, kitab Anda. Itu bukan dikarang. Itu diwahyukan oleh Allah. Kalau diwahyukan, Allah kenapa memberikan melakukan penyelidikan? Penyelidikan apa? Kalau dia diwahyukan, kenapa mereka menulis berdasarkan penyelidikan? Penyelidikan apa? Kan mereka Katanya wahyu. sejaman dengan Yesus berbuat kayak gini, mereka catat. Kenapa Yesus tulisan berbuat mereka ini. berbeda-beda? Namanya manusia. Ya, Loh, katanya wahyu. dengar dulu. Ya, contohnya Aduh. si A melihat pada waktu dia melakukan ini, mujizat Iya. ini. Si B Berarti itu melakukan Berarti mereka menuliskan berdasarkan penglihatan mereka, bukan berdasarkan perkataan Yesus. Sementara Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sementara pengarang kitab Anda berkata-kata seenaknya mereka. lakon Tuhan Yesus itu dah firman.
Ya. lakon Tuhan Ya. Yesus itu firman. Maksudnya gimana? Lawang Yesus sendiri menerima firman kok. Lakon Yesus itu adalah firman. Lakon Yesus itu adalah firman. Maksudnya kayak Iya. mana? Perbuatan Yesus itu adalah firman. Firman pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Itu apa itu? Jadi, itu firman Yesus, Tuhan atau sabda Yesus firman itu? menjadi manusia. Tetapi Ya, kalau itu perkataan lain, siapa? firman menjadi buku. Jadi tidak Pada dapat mulanya- berbuat apa-apa. Pada mulanya adalah firman. Firman Ya. itu bersama-sama. Itu firman Tuhan atau sabda Yesus? Firman Allah. Oh, di mana dituliskan situ bahwa berfirmanlah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan adiknya firman. Adanya firman. Memang Yumi ini kayak TK cara pengertiannya. Katanya firman Tuhan. Ya, ini firman Tuhan semua. Jadi firman siapa lagi? Jadi Tepolius yang mulia, itu juga firman Tuhan. Dituntun oleh firman Allah semua. Bagaimana Anda mengatakan dituntun sementara mereka menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan? Ya, dituntun oleh roh itu. Kalau dituntun, mereka tinggal nulis, tidak perlu melakukan penyelidikan. Kalau orang yang menyelidiki itu ya tidak percaya kepada Tuhan itu. Lah buktinya Lukas menuliskan suratnya melalui penyelidikan, gimana sih? Dia menuliskan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak, dia menuliskan sesuai dengan hasil penyelidikannya dia. Tidak ada itu. Baca kitab Anda, Lukas 1 ayat 1 sampai ayat 4. Ini yang mau nantang saya, gimana sih? Katanya mau nantang saya, Bang Antonius. Sampai S berapa sarjananya? S2, S3? Saya tidak sekolah, tapi kalau di bidang teologi ya, saya yang mengerti. Kalau dari tadi kepepet kayak gitu, kayak mana yang ngerti? Kepepetnya di mana? Nah ini Anda katakan Anda tidak ngerti kitab suci tadi. Saya bukan tidak mengerti, saya tidak hafal ayat-ayatnya. Nah saya lebih hafal dari Anda. Bagus, Coba saya bagus. tunjukkan. Lebih Minyak hafal. goreng aja nggak tahu loh tadi di kita mana. Bagus. Yesus makan ikan goreng bangkit atau sebelum Jangan bangkit, salah. Anda saja nggak tahu. Mengerti, jangan salah mengerti. Harus Loh, kita terima. Kalau yang hafal kitab Anda saja masih bisa salah, apalagi Anda yang tidak hafal. Gimana sih? Gimana? Ya udahlah. Ya, Ya Pak sama Lukas seperti orang Farisi itu ahli-ahli Taurat. Dia tahu semua hukum. Dia tahu apa. Tapi lakonnya nggak sama dengan keinginan Tuhan. Apa diterima Tuhan seperti itu? Nah sekarang sama enggak Tuhan Orang- mana yang Tuhan mana yang orang-orang yang menginginkan pintar- Anda? Tuhan mana yang pintar menginginkan? kebodohan bagi Tuhan. Iya, sekarang Tuhan mana yang menginginkan Anda menyembah Yesus? Tuhan mana? Iya, Mikir. Tuhan mana yang menginginkan Anda menyembah Ya, Yesus? hanya satu Tuhan kok. Tuhan mana? Iya, yang mana? Tuhan itu Yang yang mana? menginginkan Anda menyembah Yesus. Tuhan yang mana? Tuhan Ya Bapa, Tuhan lah. Tuhan Anak, atau Roh Kudus yang menginginkan Anda menyembah Yesus? Semua mereka itu satu esensi kan? Iya, Satu Tuhan. Satu tujuan. Oke. Tunjukkan satu dalil di mana Tuhan mereka itu ada. bukan seperti manusia, si A, si B, Ya si C. sudah. Kalau Iya. Anda sudah mengatakan mereka, berarti mereka jamak. Iya, jamak kealahan. Ya udahlah, terserah suka-suka kau aja lah. Sekarang saya tanya, mana dalilnya bahwa Allah atau Tuhan menginginkan Anda menyembah Yesus? Ada nggak? Ada nggak guys? Kalau ada kolom dong. Surat apa? Halaman apa? Tolong ya. Di kolom komentar, komen. Enggak Ya, dalil. kurang, tapi dikatakan Ini yang mau nantang saya. engkaulah Allah dan engkaulah Tuhan. Hmm. Benar apa katamu itu? Hmm. Dia tidak menolak Hmm. penyembahan orang-orang kepadanya, tidak menolak dan tidak menyuruh. Hanya Berarti- iblis, Berarti hanya- yang Anda, hanya iblis berarti yang yang mengatakan, Anda, sembahlah aku. Hanya Tuhan, iblis yang mengatakan itu. Kalau Tuhan tidak pernah mengatakan sembahlah aku, tidak ada itu. Ya. oh, jangan ada ilah lain di hadapanku, itu maksudnya Iya. apa?
Ya jangan ada ilah lain. Allah itu Allah, Berarti Allah harus cemburu. Allah yang cemburu. berarti harus hanya dia saja. Iya. Berarti Tuhan dia Allah gila yang- sembah dong. Iya. Hanya Tuhan Allah yang kita puji, kita sembah, kita turuti perintahnya. Nah, jangan sembah yang lain. Kenapa? Iya, memang nggak boleh kita sembah yang lain. Terus kenapa Anda menyembah Yesus? Karena dia Tuhan. Gimana? Dari mana ke mana Yesus itu Tuhan? Dari ke sini ke sana. Aduh. Mananya Anda mengatakan Yesus itu Tuhan sementara Yesus sendiri menyembah kepada Tuhan? Dia menyembah Tuhan sebagai contoh ke dunia ini. Sebagai Nah, ada nggak contoh? Bagaimana caranya kita Ada menyembah tidak Tuhan? contoh Itu menyembah yang kita kepada lakukan. dirinya? Ada nggak dia mencontohkan menyembah kepada dirinya? Contohkan kepada dirinya. Dia apa dia lakukan itu, itulah yang kita contoh. Nah, ada tidak dia melakoni, dia menyembah kepada dirinya? Ada nggak? Ketika dia berdoa di Taman Getsemane, dia Dia berdoa berdoa kepada siapa? Allah, Kepada dirinya. kepada Allah. Kepada dirinya. Jadi dia memberikan contoh kepada kita semua manusia Untuk supaya menyembah kita- kepada dirinya. Gimana sih? Jujur aja, gimana sih? Makanya saya katakan tadi, Mau Anda kepada dirinya, mau kepada siapa? Kepada Tuhan. nggak Itu boleh asumsi. Sekarang saya tanya, Apa Yesus yang mencontohkan disorot, menyembah ditudus kepada dirinya atau namamu. tidak? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Dia mengatakan itu secara Yesus. Sekarang saya tanya, ada nggak Yesus mencontohkan menyembah kepada dirinya? Tidak pernah dia katakan sembahlah diriku, enggak pernah. Itu secara Terus manusia Anda aja. mencontohi siapa menyembah Yesus kalau gitu? Katanya Yesus itu adalah contoh, memberikan Yesus contoh. memberikan contoh bagaimana caranya kita menyembah Allah. Nah, sekarang kalau menyembah kepada Allah, kenapa malah Anda menyembah kepada Yesus? Aduh, gimana? Aduh. Kapan dibilang sembahlah Yesus? Kapan dibilang gitu? Nah, sekarang Anda menyembah Yesus atau tidak? Menyembah Tuhan. Menyembah Yesus atau tidak? Menyembah Tuhan. Menyembah Yesus atau tidak? Yesus kemanusiaannya, Tuhan Eh? keilahiannya. Oh gitu. Iya. Jadi ilahi itu pernah menjadi manusia. Yesus pernah menjadi manusia. Bukan Yesus lagi, Yesus memang manusia. Ah, Iya. Sekarang yang saya tanya, Bapak itu pernah menjadi manusia? Gimana aku bilang ya? Saya Kalau- juga bingung. Iya, pertanyaanmu itu Bingung. bukan bingung. Dari Tapi- tadi sudah dikasih tahu Bulat ya Eh. pertanyaannya. roh itu bersama-sama dengan Yesus. Iya, Ketika- tahu. ketika- Kalau tidak bersama-sama dengan Yesus, maka Yesus itu mayat. ya. Ketika Pasti. di dunia ini sebelum dia disalibkan. Nah, terus setelah disalibkan makan ikan goreng. Setelah disalibkan, dia berpisah dengan Allah Bapa. Yesus itu selama 3 hari di perut bumi. Dan itulah misi dan visinya untuk menggantikan kematian manusia kepada kematian yang kekal menjadi bisa nanti masuk surga apabila beriman kepadanya. Karena sudah ditangguhkan. Sudah Enak ditangguhkan kali oleh Yesus. kalian. Enak. Enak kali kalian. Iya. Enak, iya. Enak kali ya. Iya. Tapi ketika Yesus datang, orang menanggung dosa masing-masing loh. Sebelum Yesus datang, Yesus pada saat dia datang, dia katakan bertaubatlah. Karena semua manusia akan diupah sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Anak tidak dihukum karena bapaknya, bapak tidak dihukum karena anaknya. Terus, Tahu nggak ayat Makanya- itu? makanya mereka dulu sebelum Yesus disalibkan dilambangkanlah domba-domba, masing-masing membawa domba. Setiap orang yang bersalah membawa domba untuk dikurbankan. Disinilah saya hikmahnya mengikuti Abang Suma. Banyak sekali ilmu-ilmu yang mungkin saya belum mengetahui. Intinya dari saya menonton videonya Abang Suma ini untuk menguatkan akidah iman Islam saya sendiri, khususnya untuk saya ya.
dan juga teman-teman yang menyimak video ini khususnya. Semoga mendapatkan ilmu tambahan dari Abang Zuma. Amin. Ayo kita lanjut. Menghapus dosa manusia terus? masing-masing. Setelah Yesus Terus ditiadakanlah hukum pengorbanan itu kepada Yesus. Jadi maka Yesus yang Makan. Yesuslah satu-satu dari awal mulanya manusia dan akhir manusia menanggung segala dosa itu. Jadi sekarang ini berarti Yesus jadi tumbal. Barang siapa yang percaya kepadanya dan beriman kepadanya dan melakukannya. Jadi sekarang Anda mengaku, berarti sekarang Anda mengaku percaya kepada Yesus. Apanya yang Anda percayai? Maksudnya? Anda katanya percaya kepada Yesus. Apanya yang Anda percayai? Ajarannya atau apanya nih? Saya menuruti segala ajarannya dan beriman kepada Yesus, Tuhan Yesus. Ya, sekarang Anda beriman kepada ajarannya. Ajaran yang mana yang Yesus ajarkan sehingga Anda menyembah dirinya? Jangan berdusta, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berzina. Kalau itu dari hukum Torah. Sekarang yang saya tanya, ajaran dari mana yang Yesus amalkan? Dari ajaran Yesus sehingga Anda menuhankan Yesus. Kan dia datang ke dunia ini sudah memberi contoh apa yang dia lakukan. Itulah yang kita... Iya, adakah Yesus contohkan supaya menyembah dirinya? Menyembah Tuhan, bukan menyembah dirinya. Muter-muter. Loh, buktinya Anda tuhankan Yesus. Iya. Nah, adakah contoh Yesus seperti itu? Dan dia udah contohkan bahwa ketika dia hari Sabat dia pergi ke sinagog untuk melaksanakan ibadah. Ya, pada saat Yesus beribadah dia menyembah kepada siapa? Dia memberi contoh. Iya, memberi contoh dia menyembah kepada siapa? Ketika beribadah itu tidak seperti menyembah patung, menyembah sujud-sujud, enggak. Yesus menyembah kepada siapa? Hanya kata-kata saja menyembah, bukan secara penyembahan sujud, enggak ada seperti itu. Buktinya Yesus berdoa, mengangkat tangan ke langit. Ya. Ya, itu dia berdoa kepada siapa? Dia memberi contoh, demikianlah berdoa. Iya, dia berdoa kepada siapa? Allah Bapa. Nah, apakah Yesus itu Allah Bapa? Di dalam dirinya bernaung kealahan itu. Bagaimana Anda mengatakan bernaung kealahan itu di dalam dirinya, sementara dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Buktinya dia berbuat apa-apa bisa. Dan dia itu istilahnya tidak menyombongkan diri. Bang Antoni, itu tuh Yesus bisa ngidupin orang mati, bisa ngobatin penyakit dan lain-lain, itu karena mukjizat. Kalau mukjizat itu ya datangnya dari Allah. Itu loh Bang. Bukan dari asli dari Yesus gitu, enggak lah Bang. Namanya juga mukjizat. Kalau mukjizat itu ya dari Allah datangnya, dari Tuhan Yesus gitu loh. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aduh, Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, itu atas perintah Bapa. Benar nggak? Bukan atas perintah dari kehendaknya sendiri itu. Tidak ada di perintah-perintah kayak gini enggak. Dia mengatakan bukan dari dirinya sendiri. Gimana sih abang ini? Selalu saja sudah berjam-jam menantang Yesus terus Anda itu. Secara kemanusiaannya memang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah sekarang berarti bisa dia. Nah, di mana dia mengatakan bahwa secara keilahian saya mampu melakukan apa saja? Ada nggak pernyataan Yesus begitu? Buktinya dia membuat mujizat. Jangan berasumsi. Secara dia bisa membuat mujizat.
Mujizat itu berasal dari Tuhannya. Secara manusia tidak bisa dia berbuat mujizat. Nah, berarti dia bukan Tuhan karena dia adalah manusia. 100% manusia, 100% kealahan di dalam Yesus Kristus. Jangan 100% terlalu lebay. 1% aja sisi ketuhanannya mana? 100% kealahan ada di Jangan dalam dirinya. 100%. Bisa membangkitkan orang mati. Pembohong Anda kalau Anda mengatakan Yesus itu 100% Tuhan. 100%. Tunjukkan. Tidak bisa karena dia masih punya biji peler. Dari mana Anda mengatakan bahwa dia itu 100% Itu Tuhan? manusianya. Kalau ada sisi kemanusiaannya berarti dia bukan 100% Tuhan. Kalau dia punya sisi kemanusiaan berarti dia tidak memiliki 100% Tuhan. Karena masih ada sisi kemanusiaannya. Secara kemanusiaannya dia punya peler. Secara kemanusiaan. Secara keilahiannya tidak dia punya Iya, berarti dia tidak 100% Tuhan karena dia punya peler. Allah 100%. Iya, karena dia punya sisi kemanusiaan berarti dia tidak 100% Tuhan. Karena Anda hanya melihat sisi kemanusiaannya. Terus Anda melihat sisi ketuhanannya yang mana? Tidak sanggup melihat Tuhan. Mana sisi ketuhanannya Yesus yang mana? Sisi Bisa ketuhanannya menghidupkan orang mati, bisa menciptakan langit dan bumi, bisa menjadikan segala sesuatu. Itulah keilahian Tuhan. 100% manusia. Kejauhan bang, masa Yesus bisa nyiptain langit dan bumi bang? Kejauhan atuh bang. 100% Tuhan, 200% Aduh. Aku sudah boleh ketawa belum ya? 100% manusia, 100% Tuhan itu 200% ngibul. Bang Sul, aku sudah boleh ketawa belum? Boleh. Jangan nanti. Bang Tony juga udah dari tadi ketawa kok. Cuman pegangan di pohon jadi enggak kentara dia. Kentara. Sebenarnya dari tadi dia tertawakan dirinya itu, cuman malu-malu aja ngaku. Ya. Betul. Masa Tuhan yang punya biji peler gimana sih? Secara Bang Antoni ini dia punya. Hah? Secara kemanusiaannya dia punya. Karena disebutkan melahirkan seorang laki-laki, berarti punya peler. Kalau disebut melahirkan secara perempuan ya dia punya peler. tapi Dia punya peler. jadi punya apa? Punya momok. Aduh, Tuhan Anda lucu. Apa yang difirmankan oleh Tuhan itulah yang kita Tuhan Anda lucu. Allah lucunya di mana? Ya Tuhanmu yang lucu. Kalau Tuhan kami benar. Benar dari mana? Tuhan Coba ada pelernya. bahas dulu Tuhanmu. Kamu kenal Tuhanmu enggak? Jum, kau kenal Tuhanmu enggak? Oh, kenal. Gimana bentuknya? Oh, dia nggak bisa digambarkan karena dia Kenapa adalah nggak Tuhan. bisa? Dari mana kau terima dia kalau dia nggak kenal? Loh, dia menciptakan alam semesta ini. Tidak kenal, tidak sayang. Sesudah kenal Oh, baru sayang. kenal deh. Makanya kami sembah. Kenalnya di mana? Kenalnya di mana? Jangan kamu sok-sokan Tuhanmu aja nggak kau kenal. Oh, kami kenal Tuhan kami. Kenalnya di mana? Tuhan kami itu bukan makhluk sama seperti Tuhan Anda salaman, kenalan, ikut di sensus Makhluk. Jadi penduduk, apa Tuhanmu itu apa? Bisa netek. sanete, itu Tuhan Apa Anda. Tuhanmu itu apa? Coba. Tuhanmu apa? Tuhan Ya. saya esensi Apa? pencipta alam semesta. Cat cair, cat padat, cat Oh, apa? itu Tuhan Anda, itu Tuhan Anda. Oh, Tuhan Anda. Tuhanmu gimana? Coba. Tuhan Anda secair, Nah, sepadat, Tuhanmu satgas, gimana? Yesus Ceritakan kentut. dulu Tuhanmu. Kamu kan sudah tahu kalau Tuhan saya, Tuhan Yesus sudah tahu kan? Kalau Iya, Tuhanmu Tuhannya gimana kan bisa coba? kentut. Tuhan Kristen. Tuhan saya adalah Tuhan yang menciptakan Yesus, yang Yesus pun menyembah kepadanya. Caranya menciptakan Tuhanmu itu gimana? Nggak bisa saya terangkan kayak mana caranya Berarti nggak menciptakan. punya Tuhan kamu. Siapa bilang? Kenapa Anda mengatakan nggak punya Tuhan saya? Karena Anda nggak bisa melihatnya gitu. Dari mana kamu tahu bahwa menciptakan Tuhan itu gimana caranya? Oh jelas alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, tidak mungkin diciptakan oleh Yesus, karena Yesus sendiri diciptakan Di surat berdasarkan kemahakuasaannya Dia. Kuasanya gimana? Kuasanya maha kuasa lah yang namanya Tuhan. Hanya ngomong-ngomong doang. Memang Tuhan kayak gitu. Tuhan itu memang gitu. Jadi maksudnya Tuhannya itu mau kayak mana? Mau kayak Yesus gitu. Kan kalau kami kan Kejadian 1 Jadi ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya.
Jelas. Nah, itu yang menciptakan siapa? Itu yang menciptakan siapa? Dengan cara apa dia menciptakan? Firman. Coba. Dengan Oh ya sama berarti. sama gimana? Ya sama berarti. Samanya Tuhan gimana? kami hanya mengatakan Beda. kun fayakun. Iya, benar. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Itu Tuhan kami Ya, menciptakan jadilah, seperti itu. jadilah. Yang berkatakan siapa? Ya Tuhan kami lah. Tuhan nih langsung. Iyalah. Ya dong. Melalui Jibril kan? Enggak, Melalui Jibril kan? enggak. Gimana langsung Tuhan mengatakannya? Di mana? Ayatnya di mana? Lah kan tadi saya sudah bacakan ayatnya. Sampai gunung apa di gua Hira. Disitulah dia terima. Katanya berdasarkan Jibril. Itu wahyu yang datangkan kepada Rasulullah Muhammad SAW setelah dia bertapa di sana. Bertapa di gua Hira. Bertapa. Yang penting jangan bertapa di ini Patmos. Setiap nabi menerima di gunung, bukan di gua. Kalau di gua itu tempat kali lawar. Elisa menerima wahyu juga di goa. Enggak. Kalau ada dalilnya gimana? Dia menerima Gimana? di bukit. Kalau di gua itu gua. Itu juga si Muhammad enggak nanya siapa yang datangnya itu. Jibril atau siapa enggak tahu dia. Pasti lalu dia tanya kepada istrinya. Jadi maunya maunya kayak Paulus, siapakah engkau Tuhan? Aku Yesus yang kau aniaya, maunya gitu. Maunya gitu. Memang Tapi Tuhan memberikan dia pengajarannya supaya orang mengerti siapa Tuhan itu, bagaimana cara menyembah, bagaimana cara menuruti perintahnya itu. yang mestinya mengajarkan itu Yesus atau Paulus? Setiap apa yang difirmankan oleh Tuhan, siapapun menyampaikan firman, tidak masalah. Ya, nggak masalah. Ngarang bebas lagi Anda ini. Ngarang bebas. Bukankah masalah karena Tuhan itu mengatakan ada nabi palsu, ada rasul palsu, ada pengajar palsu. Andalah itu nabi palsu. Kalau nabi palsu itu mengajarkan menyembah manusia. Enggak. Jadi menyembah Tuhan. Loh. Iya, Anda mengatakan menyembah Tuhan, tapi Tuhan yang Anda maksud manusia. Bahkan ada Tuhan yang burung merpati, roh bertanduk 7 dan bermata 7 pula tuh Tuhannya. Itu nabi palsu itu yang ngajarkan yang kayak gitu. Apa yang bertanduk 7? Enggak ada yang diajarkan bertanduk 7. Wow. Apakah Bang Zum akan menunjukkan dalil? Wah, ilmu baru lagi. Terima kasih banyak Abang Zuma. Oke, lanjut. Lah, Wahyu 5 ayat 6. Roh Tuhanmu itu bertanduk 7 dan bermata 7. Aduh, kalian tidak tahu letter-let dengan perumpamaan dengan Nah, Anda tahu kitab ayat aja nggak tahu. Sok-sokan mau ngajarin saya. Yang membedakan, lihat dulu, yang membedakan Anda dengan saya, Anda membaca kitab Anda dengan iman. Saya membaca kitab Anda dengan akal. 1 Raja-Raja 19 ayat 9. Di sanalah Elia masuk ke dalam gua bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Elia langsung ke sorga, tidak melalui kematian. Dan dia di goa, didatangi oleh firman Tuhan. Bukti Anda buta terhadap kitab Anda. Anda harusnya jadi murid saya, Antonius. Bukan malah nantang-nantang saya. Ya, jadi murid saya aja, gratis. Saya tidak kasih bayar, saya tidak pungut biaya. Anda belajar ke saya 1 tahun. Belajarlah dengan saya, supaya kamu mengerti firman Allah. Kamu tidak mengerti. Saya mau belajar apa samamu? Biar mengerti apa maksudnya ini, apa tujuannya ini. Oke, sekarang saya tanya. Oke, saya jadi muridmu. Kamu jadi guru saya tanya. Ketika Yesus teriak, ya, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Yesus berseru kepada siapa saja di situ? Hai bangsa Israel, Tuhan itu adalah Esa, Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Oke. Dia berseru kepada siapa saja? Ya kepada siapa yang pada waktu itu mendengar.
Ini yang mau ngajarin saya. Padahal sudah dia katakan, Shema Israel, dengarlah wahai Israel. Yang diseru Yesus siapa aja di situ? Ya bangsa Israel pada waktu itu. Nah, oke. Ada nggak seruan Yesus menyeru kepada bangsa Batak, bangsa Bugis, bangsa Makassar? Ada nggak? Nah, ketika bangsa Israel diseru, Saya tanya, Dengar ada dulu. tidak seruan? ada, Yes. Ada. Mana? Coba, ada. Nah, mana? Di kabarkanlah mana? Injil ini ke Judea, ke Samaria, dan ke ujung bumi. Itu di mana diterangkan? Yesus, dalilnya. Ada di Alkitab itu, ya. Dan ke ujung bumi. Mana ujung bumi itu? Ya termasuk semua bangsa. Di ujung kuku kali, Om. Makanya sedangkan bangsa Israel tidak menerima Yesus. Sekarang Sehingga Yesus kesebarkanlah berseru ke seluruh bumi. di dalam Markus 12 ayat 29, ayat 49, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Seruannya kepada Bani Israel. Seruannya kepada Bani Kristen ada nggak? Ada. Coba, apa bunyi ayatnya? Kabarkanlah Injil ini ke Judea, Samaria, dan ke ujung bumi. Itu di mana dituliskan dalilnya? Saya lupa, Bang. Matius 28 ayat 19 ya maksudnya ya? Atau Markus 16 ya? Ayat 9 dan seterusnya ya? Gak hafal saya, Makanya aku Bang. bilang, Anda itu cocoknya jadi murid saya. Gratis tuh, nggak bayar. Lain muridmu, Mungkin ajaran sesat mungkin untuk mungkin apa? ayatnya di situ, mungkin Hah? suratnya dan ayatnya Ajaranmu di itu situ. ajaran sesat. Kamu jadi murid saya ngajarin gospel, Ngapain? bukan ngajarin Ngapain? Al-Quran. Enggak, Alkitab juga sesat. Oh, Iya bener, Alkitab sesat ya, Bang. Bener. Ngaku-ngaku kamu Iya, Alkitab penginjil sesat. jalanan, Setuju ngaku-ngaku saya. penginjil apa arti Injil? Alkitab sesat katanya. Bener, saya setuju. Injil itu adalah Ah, memberitakan timpaninya Yesus itu sebagai sana juru mengatakan selamat dan Alkitab sebagai sesat. Tuhan. Bang, aku nanya deh, Bang, sedikit aja, Bang. Kamu ajaran sesat. Jangan Oke. ajarin orang. Tolong moderator. Ya, Abang Antoni jangan marah-marah lah. Sampai seletot bilang Alkitab sesat lah. Jangan gitu, Bang. Santai aja, Bang. Katanya mau nantang udah cuma, tapi kok kayak gitu. Santai aja, Bang. Santai. Oke. Jangan marah-marah. Saya sampai kaget loh. Baru kali ini lihat orang Kristen kitabnya sendiri dibilang sesat. Ya lanjut dah. Tolong moderator, orang ini dimasukkan ke daftar murid saya. Nanti dibuatkan hari apa, saya bimbing kamu dia. katakan kamu Baik. Injil. Saya tiup telinganya Roh Kudus sampai kuping, ya. Iya. Kasihan orang ini kalau dibiarkan sesat. Aku ikut deh. Kamu yang daripada sesat, gua bukan bego-begoin saya yang sesat. dia. Kamu yang sesat. Iya. Jum, kamu yang sesat. Ngerti gak? Saya kasih gratis, nggak usah bayar, serius. Nggak ada Iya, perpuluhan kalau belajar Kita sama jadi saya. betul sesat loh. Makanya Gratis. jangan kamu seolah-olah mengatakan kamu penginjil jalanan. Ya, memang. Kamu cukup belikan saya pisang satu sisir dengan kopi campur masako. Gratis kok. Nggak perlu. Anda Ajaran butuh, sesat. Anda butuh saya terapi. Anda nggak ngerti apa-apa. Kamu nggak Kasihan ngerti kalau apa-apa. dibiarkan. Kayak Kasihan sekat. kalau Anda dibiarkan kayak begini, tersesat. Kasihan. Mengetahui, Ya, tahu Kasihan menghafal. anak istrimu ahli, tersesat kamu ajari. ahli-ahli Kayak gitu. Taurat. Kamu itu. Kamu Tapi ngerti tidak melakukan. seruan Yesus aja nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Yesus mengaku aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel aja, Anda nggak ngerti. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengimani aku atau mengenal aku sebagai utusanmu. Anda nggak ngerti. Jadi Anda pantas menjadi murid saya. Saya punya niat baik sama Anda. Ajarlah Anda orang-orang saya yang tidak Saya menjadi doakan sesat, supaya boleh. Anda itu Kalau saya- dibimbing sama Roh Kudus dengan baik. Kalau Anda saya itu tidak belum tahu perlu apa-apa tahu gitu. ajarin Tapi apa-apa. syaratnya bagi saya Anda harus nol disunat bagi saya kamu dulu. itu. Nol. Anda Tidak harus mengerti. disunat dulu. Ya, itu syaratnya mau jadi murid saya gitu. Apa Disunat. pelermu itu bisa saking dibawa ke paniknya surga? dikatakan Alkitab Ya. sesat itu loh. Jom, bisa pelermu itu kau bawa ke surga? Asik marah. Jangan marah, Lah, orang tua. Asik, Saya punya niat baik nggak Membicarakan untuk secara lahiriah, bukan secara rohaniah.
Harusnya kamu tanya itu kepada Allah yang Kepadamu. mewajibkan hukum sunat kepada Bani Israel, jangan kepada saya. Karena itu adalah Ketika perintah Yesus kekal datang ke Allah. dunia ini ada dua, hukum sunat dengan hukum kurban ditiadakan. Tetapi Kata- hukum-hukum Tapi yang kalau dia lain, udah belajar, saya itu datang rupiah ke orangnya. dunia ini bukan Di rupiah untuk dulu. meniadakan hukum, tetapi untuk menguatkan. Nanti kalau Itu sudah kata jadi Tuhan murid saya, Anda akan malu. Tidak perlu. Betapa dulu Tidak perlu, Jom. bahlulnya saya Ajarilah ya. orang-orang yang buta. Ya. Sebelum saya menjadi muridnya Zulkifli, betapa bodohnya saya waktu itu. Alah, tahu yang Betapa bodoh, nggak tahu bahlulnya apa-apa. saya waktu Hanya itu. menghafal aja. Membedakan antara garpu dan sendok aja pada waktu itu belum tahu. Alhamdulillah begitu jadi Siapa? murid Aduh. Zulkifli, saya Sayang sudah kamu bisa mengerti tapi tidak membedakan paham. antara Kamu Tuhan dan mengerti tapi tidak hantu, paham. Cobalah antara paham. manusia Minta dengan Rohul Tuhan. Kudus supaya mengerti akan Bang, firman Bang, Allah Bang. ini. Yang nyuruh nyembah Yesus siapa Iya. sih, Om? Antonius ini muridnya Manuk Bulu kali Bang. Bukan, dia muridnya Pendeta Agung. Oh iya. Saya murid Yesus, bukan murid siapa-siapa. Murid Yesus. Saya murid Ada. Yesus. Guru Yesus pernah mengajarkan makan babi. Saya tidak makan babi. Oh, kalau nyembah Yesus pernah guru mengajarkan. Tidak pernah dikatakan sembahlah aku, tidak pernah itu. Hanya iblis Terus yang mengatakan kenapa? seperti itu. Terus kenapa Anda Saya menyembah mengikuti Yesus? jejaknya karena dia adalah firman. Oh, berarti Anda Firman yang kalau hidup. mau mati Anda disalib juga. Mati di saya dulu bagaimana? Loh, Anda katanya Tolol mengikuti banget kamu itu, Yesus. Ya. Katanya mengikuti Yesus. Yesus Iya, saya disalib. mengikut Yesus. Nah, terus kalau mati Anda harusnya disalib juga dong. Katanya mengikuti Yesus. Gimana? Yesus mati di kayu salib adalah misi dan visi. Tugasnya untuk menyelamatkan manusia. Oh, Ya, gitu. jadi- Jadi dia harus mati karena harus menyelamatkan manusia gitu. Harus mati. Apa bedanya dengan dewa-dewa yang disembah oleh paganisme Romawi Yunani? Arius datang dibunuh untuk menebus dosa manusia. Plato datang untuk menebus dosa manusia. Krishna datang mati di tiang salib untuk menebus dosa manusia. Apa bedanya dengan konsep ajaran Anda? Kata siapa dia menyebut manusia? Loh, makanya Kata Anda siapa? belajar- Itu Sedetik lalu pada di- umumnya gitu, orang yang sedetik yang lalu disalib dia itu adalah oleh Nah, oleh karena kesalahannya sendiri. Seperti yang di kiri kanan oleh Tuhan Yesus itu, mereka oleh karena melanggar hukum adat, hukum negara, makanya mereka disalibkan. Bang Andi Tapi dibuka kalau tapi Yesus mereka tidak hanya terkutuk. menebus manusia dari dosa. Tapi mereka Berarti tidak buka- terkutuk. buka- Memang memang tidak terkutuk. Kenapa Tuhan Karena Anda mereka tidak terkutuk? karena ditimpahkan kepadanya segala dosa manusia. Makanya dia terkutuk. Enak kali kau. Enak. Kau memang yang enak. berdosa, Mengikut Yesus itu enak. kamu yang berdosa, Yesus Iya. yang nanggung. Hanya si Muhammad. Kamu dia yang tidak berzina, menanggung dosa. Kamu yang berzina, Dirinya kamu yang sendiri- mencuri, dirinya kamu yang sendiri- merampok, loh Yesus yang Dirinya menanggung. sendiri nggak bisa diselamatkan, selalu diselawat, solawat. Doakan Muhammad supaya diterima di sisi Allah. Kami tidak. Iya. Yesus menyelamatkan, menjamin jadi- selamat. Di mana dia katakan itu? Apanya? Di mana? Di mana dia Dari katakan firman bahwa Allah. di mana dia mengatakan bahwa dia mati untuk menjamin para pesina, para perampok, para pembunuh dosa-dosanya di tiang salib. Di mana dia katakan itu? Dia katakan itu. Datanglah hai Di engkau mana? berbeban berat. Aku akan melepaskan berbeban dan berat. melegakan engkau. Jadi Berbeban semua berat. apabila kita punya dosa, punya beban, punya Hmm. apa, datang kepadanya, dia akan meringankan kita. Oh gitu. Iya. Jadi Anda berzina, Anda memperkosa, membunuh itu bisa ditanggung sama Yesus. Waktu kamu membunuh berzina dalam keadaan Saya tanya Anda kan yang mengimani. iya, ketika biar Anda- bisa kau terapkan ilmu itu. Ya, iya makanya saya tanya, ketika Anda sodomi ayam, apakah Yesus mengampuni dosa Anda? Menebus dosa Anda? Manusia, dengar dulu ya. Hmm. Manusia
berbuat Ya saya dosa. tanya dulu gimana sih? Iya, dengarkan Sekarang dulu. ketika Anda menyodok ayam, apakah Yesus menanggung dosa Anda? Kalau Hmm. yang normal-normal aja. Oh ya, sorry. Itu- Kalau Anda menyodomi, oh iya sorry. kalau Ini mulut binatang juga. itu udah Enggak. lewat batas itu. Iya betul. Kalau Anda Dibisikkan menyodomi oleh Tuhan. seseorang, kalau Anda menyodomi seseorang, apakah dosa Anda itu ditebus oleh Yesus? Lihat motifnya. Lihat motifnya. Kalau suka sama suka, diampuni, ditebus. Satu, ya. Eh. Satu. Apakah itu oleh karena nafsu? Apakah itu oleh karena keadaan? Ya. Contoh, dengar dulu. Jangan Iya. ketawa. Bagaimana itu Dengar karena dulu. keadaan kok bisa? Maksudnya? Masuk Contoh. ke keadaan. Contohnya. Kalau dan udah pernah merasakan, tetapi di suatu waktu dia tidak pernah merasakan lagi, ya, tidak pernah merasakan lagi seperti itu, daripada Terpaksa. hormonnya naik, Ke mata. Daripada hormonnya naik ke atas menjadi gila, mana lebih baik melanggar Dia hukum, sodomi. daripada dia gila. Coba. Berarti boleh sodomi. Bukan boleh. Memang tetap berdosa, tapi melihat motifnya. Jadi Ya. boleh. Tujuan bukan tidak ada yang saya bilang boleh. Tapi sah-sah saja dia lakukan itu bisa diampuni gitu. Kalau dia datang kepada Tuhan dengan dengan menyadari perbuatannya itu salah, bisa diampuni. Tapi Daripada kalau dia sudah- gila, lebih baik dia sodomi. daripada dia gila, Lebih itu baik lebih baik dia karena Tuhan mensodomi. memberikan kebutuhan manusia. Ya, jadi lebih baik dia sodomi daripada gila. Lebih bagus dia kawin sah. Lebih baik dia kawin sah. Jangan dia sodomi istri orang. Bagus itu. Iya. Jadi tadi yang melakukan sodomi tidak diampuni Yesus. Tidak ditebus. Kalau misalnya sudah pekerjaan dia seperti itu, besok kerjakan lagi, bertobat, besok bertobat, itu Tuhan angkat tangan, tidak mau mengambil. Menyerah gitu ya. Menyerah. Menyerah. Tapi kalau cuman sekali boleh, nggak apa-apa. Dimaklumi. Lihat situasi dan kondisinya. Iya, Aduh. kalau situasinya nggak ada yang Ya. lihat boleh. Jangan seperti kalian haram minum alkohol, tapi kalau obat bisa, itu tidak boleh. Beda. Nah, yang barusan Anda sebutkan, alkohol. yang Anda Tapi kalau sebutkan mati nggak makan boleh. obat, bisa. Tapi kalau keadaan bisa. Tadi Anda mengatakan daripada gila lebih baik. Namanya jiwa kan? Namanya jiwa. Assalamualaikum Bang Heri Dayat. Namanya jiwa. Waalaikumsalam. Saya izin ketawa. Ya. Pastilah ketawa kalau tidak mengerti. Iya. Pokoknya jangan sodomi ayam, itu tidak boleh. Sudah disuruh kami ngerti makanya ketawa, bro. di luar batas kalau menyodomi binatang itu. Di luar batas. Kalau manusia nggak apa-apa kan? Daripada dia gila mending dia nyodomi ayam. Daripada istri banyak 24 gitu kan repot mengawini 6 umur 6 tahun. Iya, yang penting jangan 100 istri, Bang. Enggak itu. Yang penting jangan Waras juga. Yang penting jangan 100 istri. Jangan seperti Daud juga istrinya. Jangan mencelah yang agak buku orang lain. Lihatlah bukumu dulu sendiri. Jangan mencelah ya. Di mana buku itu? Buku apa maksudnya ini? Buku apa ini? Ya. Normal nggak mengawini umur 6 tahun? Normal? Normal. Waduh. Yang tidak normal itu membunuh Tuhan. Ada. Kenapa? Bisa ketawa juga dia. 6 tahun udah balik akal nggak? Baik. Nah, sekarang udah datang haidnya. Bentar dulu. Sekarang. Sekarang begini kau katakan itu mengumbar nafsu. Iya, sebentar dulu. Soal wajar enggak bisa gitu. Nah, tadi katanya boleh kalau keadaan boleh sodomi. Sekarang
menikahi anak usia 6 bulan tidak boleh. Saya 6 tidak tahun. katakan boleh. Enggak, saya katakan Loh, boleh. Anda tadi mengatakan daripada gila. Iya, Daripada gila lebih baik itu tergantung masing-masing. keadaan. Ya, Ada. masing-masing. Kalau memang Tadi itu Anda mengatakan keadaan tergantung keadaan. keadaan juga. Jadi Jadi boleh. tergantung Boleh. keadaan juga. Bukan boleh, dilarang. Oh, loh. Dilarang. Tapi oleh karena dia butuh sekali, dia lakukan itu Boleh. dan Boleh. datang minta maaf kepada Tuhan, jangan mengulangi lagi kesalahannya, ya dimaafkan Boleh. oleh Tuhan. Tapi Gimana? boleh. Boleh. Boleh, Iya. boleh. Hukumnya tidak boleh. Boleh. Hukumnya tidak boleh. Tapi boleh. Daripada gila, Daripada Itu pertimbangannya. Oh ya. Oh, pertimbangannya. Itu pertimbangannya karena Tuhan itu Iya, Maha iya. Kasih, Maha Penyayang. jadi boleh karena Tuhan itu Maha Pengasih maka boleh Saya melakukan tidak itu katakan semua. boleh. Saya tidak katakan boleh. Tapi kalau dia melanggar itu hukum pribadi masing-masing. Oh, Daripada tadi gila, katanya daripada gila gila. gimana? Daripada gila aku bilang tadi. Ah. Hukum Boleh itu aja tidak gitu. boleh. Jangan berzina. Itu hukumnya. Tapi kalau dia Kau bilang melanggar, daripada gila kau bilang daripada gila kan itu boleh. pertimbangan manusia. Pertimbangan manusia, bukan pertimbangan Tuhan. Tuhan tidak mau dikompromi. Oh, jadi manusia. Jadi Tapi Tuhan juga bisa kau diatur. boleh Mas Andi? daripada kau gila. Tuhan tidak bisa Ya. diatur. Mas ini ke ruang utama dulu. Cepetan. Iya. Yuk, lanjut. Tapi juga boleh kau sodomi daripada kau gila. Aduh. Jadi sah ya kawan-kawan, Pak Anton ini biar jadi murid saya. Nanti Saya tolong tidak dikasih akan mau murid Anda. jadwal. Pertama nanti saya akan ajarin dulu Jadi, tambah-tambah 1 tambah 1 tambah 1 Apa yang kamu tidak tahu, supaya dia bisa nanti supaya saya dia ajarin. paham gitu, Jangan ya. hanya letter-letter. Boleh ya Bang Sul ya? Ya. Gak apa-apa kan? Saya mewakili Bang Sul, boleh. Saya mewakili Bang Sul, boleh. Ya, didaftar aja namanya, minta nomor HP-nya, Nomor nanti HP-nya. saya incilin beliau. Karena kasihan kalau dia dibiarkan liar seperti ini, kasihan. Tapi perlu dites dulu nggak Bang? Saya rasa sudah cukup. Ini saya katakan Saudara- tidak boleh kamu sebutkan kamu penginjil. Injil itu apa? Bang Antoni. Saudara Antoni ini perlu dibimbing, kasihan kalau dibiarkan liar di luar Kamu yang sana. perlu dibimbing. Kalau saya sudah Kasihan. mantap iman saya. Kasihan sekali kalau dibiarkan. Iya. Lihat, Makanya Antonius, tidak ada yang mau tanya menjamin. bisa tidak? Jum, Bang tidak ada yang Antoni, menjamin saya- kamu masuk surga. Bang Masuk Antoni, surga saya itu boleh tanya tidak? Bang apa Antoni, saya gampang boleh masuk tanya. surga itu? Jembatan Sirotol Mustaqim. Ya, Sirotol Antoni. Mustaqim. Iya, Menjembatani Bang Antoni, rambut dibelah Antoni. 7. Sanggup Iya, nggak? Antoni, daripada Bang Antoni. onta lebih mudah masuk lubang jarum, gimana Ya. itu? Nah, Bisa nggak onta masuk lubang jarum? umpama itu? Mustahil kali itu. Ya sama, itu juga umpama. Umpama gimana? Hey! Jembatan Sirotol Mustaqim. Aduh, Ya gawat. sama. Ya Beda. lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum daripada Nah, Nah, itu gimana? beda, itu umpama. Umpama Ya, pula. sama umpama juga lah itu. Gimana kau ini lah? Itu Bang makanya Antoni. tolong Iya. didaftar Jadi jangan disalahkan. saudara kita Jangan ini untuk mengambil jadi murid kesalahan saya. dari Ya. Bang Antoni, Bang Alkitab Antoni, saya boleh tanya orang. enggak? Nomor Bang teleponnya Antoni. ada. Dulu Tiap Alkitab. hari nantangin, tiap hari Bang nantangin Antoni, itu. Iya, sok. Bang Antoni, daripada tantang. kau ngomel-ngomel tak terarah, daripada kau ngomel-ngomel tak terarah, mending kau jawab Kok saja terarah? Kamu yang nggak terarah. Hah? Iya, makanya itu. Kamu yang nggak Makanya terarah, kau saya boleh- terarah. Apa yang kamu Antoni, lakukan? Bang Antoni habis ini masih mau masuk ke Zoom ini nggak? Mau kapanpun bisa saya siap. Nah, itu Kalau- makanya Kalau Itu ada batu saya centang waktu, itu. per- Seperti tidak centang. ada waktu saya. pertemuan kedua nanti kita akan membahas tentang Maria. Oke. Ya, nanti siapkan buku dan pulpen, nanti saya ajarin situ yang catat. Nggak usah ajarin lah. Kok bisa? Ngapain kamu ajari kesesat? Saya ngajarin kitabmu supaya kamu bisa paham gitu. Nggak usah ajarin. Saya sudah Kenapa? mengerti. Loh, kayak mana Bang mengerti Antoni, Om? Bang Nggak Antoni, boleh Bang begitu. Zul, Bang Firman Zul, Bang ini Antoni, saya Secara boleh akal manusia saya boleh tidak ngobrol sanggup sedikit akan dengan Bang Antoni. menerimanya.
Ya, silakan Bang. Dituntut. Dia ini murid saya ya, sudah didaftar sama Bang. Calon Bang, calon Siap, murid Bang, siap. calon murid. Ya, Siap. calon. Bang Antoni, saya boleh nanya nggak dikit? Oh, ini Jonathan Andar rupanya. Silakan. Bang Antoni, Dibuka mic-nya, dibuka. Ke-mute itu Antoni. Bang Antoni, istrinya Ishak umur berapa Bang Antoni? Dibuka Oh, mic-nya. Bang Heri. Bang Heri dari tadi tuh. Oke. Mic-nya Lupa jangan kau ditutup. lupa Mic-nya juga jangan kau ditutup. dengan suaraku. Aku Enggak. adikmu. Iya, suaranya kok kayak Jonathan Andar gitu loh. Kan suaraku bisa berubah-ubah juga. Seperti juga Pak Martin juga saya. Oh iya. Pak Martin Ale. Salah Iya, kayak Pak. ini Pak Pak Tony. Pak Heri habis. Ya, Bang Dewa di mana nih sini. Bang Dewa? Naik Bang Dewa. Ishak kalau nggak salah Nggak 90 salah. kayaknya. Salah. Coba berapa Kau umurnya? katakan Ada Kalau nggak salah sih, soalnya mau jadi salah gitu apa. hubungan apa itu? enggak. Ya ini kan Coba- diuji jadi murid saya nanti. Coba kau data dulu, kau kasih data dulu. Umur istri itu Ishak itu berapa? Itu Saya aja. kasih clue-nya. Antoni, saya kasih clue-nya. Ishak itu atau hidup masih butuh pengasuh. Ya, tuh saya kasih clue-nya. Bocoran dikit. Mikir. Yang pengasuh orang tuanya. Bukan orang lain. Baby sister, Pak. Nggak bener lu, nggak ngerti ayat lu. Baby sister. Percuma. Nggak ngerti ayat, percuma. Makanya dia harus jadi murid saya, Bang. Ya sudahlah. Ini lanjut saja yang lain. Salah ayat juga Iya, jadi. percuma. Anaknya Saya sendiri nggak Ibrahim. tahu dia. Inilah anak yang sudah dijanjikan kau. itu. Anak yang dijanjikan. Bukan itu. Bukan itu. Istrinya umur berapa? lain. Istrinya Ishak umur berapa? Waktu Dia kan diperistri, Dia kan sudah tua untuk menerima Ishak itu. itu Ishaknya udah tua. Istrinya Enggak, mamanya udah tua, dia menerima. Istri mamanya sih. Istri Ishak umur berapa? Istri Ishak umur berapa? Bang Antoni tinggal bilang aja nggak tahu gitu, ya Allah, malu-malu amat tinggal bilang aja nggak tahu Bang, nanti kan dikasih tahu sama yang lain gitu kan. Nih kasih clue-nya lagi nih. Bisa nimba air di sumur, bisa ngembala, terus ada pengasuh. Saya kasih clue-nya. Jangan sampai gue sebutin ayatnya nih. Saya kasih clue-nya. Ayo. Saya tidak hafal-hafal itu umur-umurnya. Nah, makanya jadi murid saya. Enggak usah muridmu. Saya tidak butuh. Hah? Cukuplah. Bagaimana mau ngerti? Guru saya. Bagaimana mau paham? Lampunya Ayatnya mati. nggak tahu. Saya paham. Kosong. Saya paham, Udah ayo kalau Tapi nggak jelaskan. hafal. tapi nggak hafal. Ya. Itu Nah, aja. Oh iya Bang. Tapi kamu hafal tapi tidak mengerti. Itu kalian kan. Nggak tahu namanya nggak apa-apa. Ya Yang udah. penting ingat rasanya. Ya udah ayat berapa? Itu ayat berapa yang menceritakan Ishak istrinya umurnya berapa? Ayat berapa? Coba. Ayat berapa? Intinya daripada gila boleh saja sodomi itu sapi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini live enggak nih? Live. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kok ada orang yang kayak Bang Antoni nanti kalau jadi murid saya, jangan suka marah-marah ya. Tidak perlu saya muridmu. Ya. Katanya Dibalik sekarang Bang Juma, dibalik jadi muridnya Antoni. Oke. Silakan bertanya Bang Tapi Juma. kalau kita tanya jawab nggak masalah. Kalau murid Kok ada saya orang nggak yang- mau, murid manusia kok ada saya orang- nggak mau. Maunya murid siapa? Murid Dewan. Saya murid Ada Yesus. orang kayak gini nantangin Bang Juma gitu loh. Apa enggak mikir Yesus apa? jadi muridmu maksudnya? Iya, Juma itu Oh, kan kayak mantap. TK. Berarti Yesus mau jadi muridmu. Contohnya, beli dulu apa? Ya. Ke warung Nah, gimana? Murid manusia nggak mau. Uangnya Maunya muridnya berapa? Yesus. dan warnanya berapa? Dia tanya-tanya itu. itu warna Eh, berapa? Antoni, Iya, jadi gitu. Antoni. Jadi kalau kita Antoni. disuruh misalnya
Pergi ke Woi, warung beli dengerin dulu, kopi dengerin contohnya gitu. Kita langsung beli, Iya denger. bayar. Antoni, Tapi kalau dia Antoni, enggak, tanya dulu. Itu kopinya Antoni, warna apa? Antoni, Jauhnya kemana Woi, ku Antoni. beli? Nah, itu dia, Lu denger nggak sih? berbelit-belit. Antoni, Ya, sob. Antoni, dengerin dulu. Kamu tahu nggak itu Tuhanmu waktu umur 13 tahun sampai 29 tahun dia kemana Tuhan? Kemana kira-kira perginya Tuhanmu? Umur 13 tahun sampai 29. Kemana perginya? Mengembala kali dia itu. Pergi ke rumah mamanya apa pergi ke rumah bapaknya? Nah, Bang Antoni kalau jadi murid saya pasti bisa langsung jawab. Iya, ajarin Gimana? Bajul. Ajarin. Nggak mau. Maunya dia itu, yang jadi murid dia itu Yesus kok. Guru, jawab dulu guru. Itu Tuhan mau kemana itu seumur gitu? Antoni, Kemute dia bang, jangan kemute. terlalu. Jangan buka mute nah dong. Biar dia jawab dulu. Antoni. Jangan sampai Tuhanmu hilang kau nggak tahu pula kau. Tuhanmu ini. Jangan di mute. Udah bisa buka. Jangan di mute. Kesimpulan sementara dari Antoni, daripada gila kau sodomi ayam juga nggak. Murid saya jangan digituin dong, kasihan. Murid saya jangan Daripada berzina kau gimana? Nah, Ayo, sebentar. daripada kau berzina lebih kau sodomi ayam. Lucu. Murid saya jangan digituin ah. Antoni, Saya tidak ada muridmu juga. Antoni. Iya lu jawab dulu itu. Tuhanmu kemana itu seumuran gitu? Kau tahu nggak Tuhanmu kemana waktu seumuran gitu? Semua Kemana tidak dia? bisa diceritakan ke perjalanan hidup Yesus di dunia. Kalau Yesus. semua diceritakan, tidak akan muat. Iya. Buset. Selesai Jadi nggak tahu kau. kemana. Jadi nggak tahu kemana rimbanya tuh itu. Nggak tahu. Menggil dia itu. Selesai kau. Murid saya jangan dikeroyok dong satu-satu lah. Royok tidak Iya. masalah bagi saya, tidak masalah. Enggak baik. Iya. Kamu belum dapat Bagus. pelajaran materi baru dari saya kok langsung dikeroyok gimana? Bagi saya materimu nol, tidak terima. Loh, jadi murid saya itu harus tunduk kepada saya loh. Sesat. Kamu kalau jadi murid saya harus tunduk sama saya. Saya bukan muridmu. Ayo. Saya bukan muridmu. Ngerti nggak? Asik enggak? Ini namanya murid durhaka. Saya kutuk kau jadi batu tawas baru tahu rasa. Ini perdebatannya udah mulai ngaco nih guys. Abang Tony nggak mau ngeluarin dalil sih. Udah 1 jam lebih. Dikit lagi deh. Biar besoknya 1 kali lagi. Oke lanjut ya. Saya ilmumu bagi saya nol. Dia di Taurat tapi tidak Bang melakukan. Antoni, Bang Antoni. ilmumu banyak ya bang ya. Anak durhaka ini Bang sama Antoni. gurunya. Anda ini kan banyak ilmu. Coba Anda jelaskan dulu itu Hosea 4 ayat 14. Anda Nggak ilmu hafal, itu dia tidak nggak akan hafal kok. Enggak. Murid saya jangan disiksa lah. Tanya dalil-dalil kayak gitu. Dia belum tahu apa-apa. Tahu saya Hosea itu kan. Nah Iya. itu Hosea Tuhan 4 memberikan ayat contoh kepada Hosea mengistrikan si siapa ini? Siapa? Baca dulu ayatnya. Iya, Si saya Markona. tahu. Kan? Bersundal, ya. Saya tahu. Markona. Markona kamu ini. daripada kau berjinak lebih baik kau sodomi itu kambing. Murid saya jangan digituin. Anda bagus lah. Normal Kasihan. kamu enggak menyodomi kambing. Normal enggak itu? Iya. Kalau menyodomi manusia normal bang. Daripada gila. Daripada kau gila. Daripada gila. kau gila. Kalau beda jenis wajar saja, tapi tidak diizinkan itu aja. Tapi wajar kan? Maksudnya Dia Tapi wajar ya. maksudnya beda jenis gimana bang? Maksudnya Jadi beda sodomi jenis. itu wajar. laki Iya, perempuan. baik. Ini wajar. Sodomi Lah. wajar. Daripada gila. Terus kalau nge-gay itu gimana bang? Murid saya jangan ditanyai mulu ah. Hosea berapa itu maksudnya? Harus dibaca kalian bilang kan? Hosea 4 ayat 14. Hosea Keren, 90 ayat keren, 176. keren kan? Keren Hosea kan? 90 ayat 176.
Bah, yang benar saja kau itu. Benar kamu itu. Mana ada Hosea 90? Sadar dia. Gagah juga kau punya foto Anteng juga ini. Kacamatanya kayak mata burung kau. tinggal dikasih tongkat itu. Hosea 4 ayat 14. Coba yang lari-lari telanjang siapa sih? Ayo. Jangan. Daud itu. Iya, Jangan. apa saja boleh ditanyakan. Ini Hosea ini maksudnya adalah Iya. perumpamaan kepada Umpama. yang Udah Maha tutup Kuasa. umpama. Itu perumpama, ya. Perumpamaan. Jadi Perumpamaan itu. Aku tidak menghukum itu perumpamaan kak. Waduh, kamu belajar Bible dari mana? Kalau ini perumpamaan juga ya. Belum. Saya belum ajari, Bang. Baru mau daftar jadi murid. Kalau ini Pantas. SG lu 320 perumpamaan juga. Jangan yang susah-susah dulu, Bang. Jakar itu perumpamaan itu. Diajarin mikro aja, diajarin mikro 1 dulu. Atau ini aja Bang, Amsal 7 itu. Coba Anda jelaskan. Aduh, jangan bawa-bawa Amsal lagi, aduh. satu-satu yang mana yang kita bahas? Amsal atau Hosea atau apa? Amsal aja. Bang, Amsal 7. Bang, jangan tadi, Bang. Jangan, Bang. Jangan Amsal 7 jangan. Zakar kuda ini gimana, Bang? Jakar Wah, hidup selama 72 tahun. Perumpamaan itu. Perumpamaan. oh perumpamaan. Ini juga perumpamaan itu. Yang mana? Zakar kuda ini perumpamaan, Bang. kan kalau Abang lihat kuda itu besar, Bang. Perumpamaannya itu gimana, Bang? Maksudnya, Bang. Perumpamaannya itu berarti loh, ini loh Raja-Raja 12 ayat 21 kan itu ada seperti zakar kuda. Kalau raja-raja kita raja-raja, jangan kesana ke sini. Kasih. Nah, ini Yeskiel yang mana yang kita bahas? Yang ini yang Bersunda loh. Murid Bersunda saya juga jangan perumpamaan. dibikin. Aduh, jangan dikeroyok gitulah, kasihan Abang Toninya. Iya, kasihan tuh muridnya Bang Zuma, kata Bang Zuma. Pusing, Saya bukan kasihan. murid Bujum. Oh iya. Saya bukan muridmu. Yang mana yang kita bahas? Coba Abang, saya mau perumpamaan. Share screen dong. yang ada di layar itu loh. Oh, yang buat Bersunda. dada itu ya. Bersunda Ya, juga coba. perumpamaan begitu. Oh, perumpamaan. Coba baca. Perumpamaan. Ya, Antoni, coba baca, Antoni. Kawannya yang bersundal, yang aurat. Biarkan dia yang baca, Pak. Pak, Baik. biar dia yang baca, Pak. Zakar Coba, kuda. biar dia yang baca. Oh, dia. Biarkan dia yang baca. Pak Antoni, baca Pak Antoni. Injilin kita. Injil yang kitab yang ini 2 Raja-Raja 12:21 ini coba Pak injilin kami, Pak. Ayo. Ayo, yang lain diam. Ya Allah. Itu perumpamaan itu. Nanti teman-teman bisa baca di sini. Saya bacain. Zakar kuda. Ayo Pak Antoni, monggo. Dibacakan terus diterangkan. Lagi dibaca satu perikop. Ini Ayo Pak ayat Antoni. 18 plus ya, Bang. Ya, monggo Pak Antoni. Jangan ini dulu lah, ini terlalu sulit lah. Coba hakim-hakim dulu. Kau tambah sulit lagi. Kau Jangan pindah-pindah. kalau terlalu sulit berguru nanti sama Bang Zoom. Mau nggak? Hilang orangnya. Berak-berak dia itu. Maksudnya gini, ini Jangan kan dipaksa, Ya. biarin aja dia jelasin dulu. ini Itu kan Rana. Oke, yang nggak berkepentingan jangan terlalu banyak yang di share ayatnya, itu bingung. Satu-satu aja. ini Mute. kan Mute. Silakan dibuka Mas Heri, Mas Zuma, Mas Andi. Silakan. Yang lainnya tahan dulu. Mas Dewa, bisa dibuka. Buka sendiri-sendiri mic-nya. Ya ini lagi buka celana kebenaran ini. Yang lainnya tolong ditahan, mic-nya ditutup. Ya, ini Dewa minta ini beda agama jangan ikutan ketawa lah kalau beda agama nggak boleh. coba kita baca dulu di dalam 2 Raja-Raja 12 ayat 20 mulai kita baca ya. Iya, baca.
pegawai-pegawainya bangkit mengadakan persepakatan lalu membunuh Yoas di rumah Milo yang letaknya di penurunan Kesila. Jadi ini mufakat ya. Contohnya raja-raja ada pegawai-pegawainya mufakat mereka untuk memperkosa, untuk apa, untuk segala macam. Itu pelanggaran bukan firman Tuhan supaya dilakukan seperti ini, bukan. Ya. Jadi mufakat untuk memperkosa, betul? Pegawai raja-raja itu. Mufakat untuk memperkosa, betul? Yang tertulis di sini, betul. Zakar, anak Simeon. Iya. Dan jadi anak mufakat untuk jadi mufakat untuk memperkosa, betul? Ya. Melakukan tidak senonoh di mata Tuhan gitu. Iya udah memperkosa, udah ya lanjut. Terus inilah kelakuan manusia yang dilakukan oleh hamba-hamba raja pada waktu itu. Jadi di dalam perjanjian lama ini adalah peristiwa raja-raja. Jadi kalau raja itu berkuasa, jadi apa yang mereka lakukan sekehendak mereka sendiri. Jadi inilah dituliskan di dalam Alkitab ini, ya. Ada yang jahat, ada yang benar, itu semua dicontohkan kepada kita supaya kita dapat memilih dan memilah mana yang bisa kita imani, mana bisa kita jalankan. Itu yang kita lakukan. Kalau yang tidak benar, jangan kita ikuti. Jadi mereka ini adalah musyawarah pegawai-pegawai daripada raja-raja untuk mengadakan peristiwa seperti itu. Kira-kira gitu. Bang. Alhamdulillah. Mungkin itu aja dulu. Nanti insya Allah besok kita lanjut lagi. Karena sudah jam berapa ini? Udah jam 2 malam. Ngantuk banget. Mungkin poin-poinnya teman-teman bisa poin-poinnya bisa serapi sendiri, dan semoga ilmunya bermanfaat atas dialog yang tadi kita nonton bersama. Pada intinya saya di sini hanya menonton videonya Abang Zuma yang sedang berdebat dengan Abang Antoni. Jika ada kesalahan itu murni dari saya, dan jika ada kesalahan itu murni dari saya, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe videonya. Jangan lupa di-share juga. Mungkin itu saja, ikhwan fillah, dimanapun Anda berada. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.